Sudah bisa dimulai. Saya persilakan Pak Agung untuk memperkenalkan diri, kemudian lanjut aja Pak Agung. Ya, selamat malam semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Agung Ramadhani. Keseharian saya berprofesi sebagai fund manager di salah satu perusahaan manajer investasi swasta lokal. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi market outlook yang seharusnya dibawakan pada saat gathering sebulan lalu ya. Cuma ada berhalangan, jadi kita coba buat dalam bentuk webinar. Sebelumnya saya coba share screen dulu. Pak Agung. Ya. Mohon izin sebentar Pak Agung. Mungkin Pak Pras 1-2 patah kata. Halo Pak Pras, Pak Pras udah masuk di room? Halo Pak Pras. Itu ada beberapa orang partisipan yang waiting room ya? Yang waiting room, ya. Kelihatannya Pak Pras belum join. Nanti kalau beliau ada mungkin mau menyapa, kita kasih waktu nanti Pak. Oke Pak Agung, bisa dilanjut sementara Pak Agung. Sudah kelihatan ya materinya ya? Materinya sudah Pak. Ya. Mungkin sebelumnya yang sedikit berbeda karena materinya sebulan lalu dengan saat ini mungkin summary-nya akan sedikit berbeda. Mungkin sebelumnya mungkin lebih agak sedikit alert atau warning untuk market, tapi kali ini mungkin pada saat kondisi data-data perekonomian global yang memburuk, apakah masih ada harapan ke depannya, terutama kira-kira kapan sih bottoming market, terutama di equity market saat ini itu. Nah, beberapa bagian atau asumsi yang ingin saya sampaikan adalah pertama global economic, yaitu fenomena global saat ini yakni tight liquidity. Lalu yang kedua, saya akan sedikit bahas data US economic yang baru mulai getting worse, dan selanjutnya coronavirus nanti akan saya bahas di akhir. Intinya coronavirus dan ada isu geopolitik yang sebelumnya membuat harga minyak turun, itu akan menjadi uncertainty risk yang masih akan impact sampai beberapa bulan ke depan. Dan kemudian ada central bank policy dan stimulus, ini yang poin yang paling penting menurut saya untuk kondisi pasar saat ini. Dan yang terakhir risk of recession. Jadi mungkin sedikit telat kalau kita bahas apakah ini terjadi resesi atau enggak, crash atau enggak, tapi setidaknya kita bisa sedikit melihat peluang apakah ada potensi apakah ini sudah resesi atau akan terjadi resesi ke depannya gitu. Baik, saya coba masuk ke materi. Intinya temanya kali ini materi dari saya, mungkin data-data ekonomik semua akan cenderung negatif atau gelap gambarannya mungkin dalam jangka waktu dekat ini, baik di US maupun global. Tapi saya tetap melihat ada harapan di kedepannya gitu. Cuma perlu keyakinan, tapi keyakinan itu tidak asal hanya keyakinan, tapi butuh justifikasi yang jelas. Kira-kira untuk mendapat keyakinan tersebut itu bagaimana, harus punya dasar yang kuat. Itu kenapa saya sampaikan materi seperti ini. Nah, ini
data Libor itu kalau mungkin yang sedikit awam, Libor itu interbank rate, jadi suku bunga antar bank. Kalau OIC itu adalah overnight interest rate. Jadi ini yang warna hitam itu adalah garis warna hitam itu spread antara Libor US 3 bulan dibandingkan dengan overnight interest rate. Nah, kalau short term rate ini bergerak atau spike, itu mencerminkan adanya uncertainty dan kepanikan di financial market. Nah, pada saat short term rate ini spike, itu akan memperlihatkan kepanikan dan alhasil investor akan merising cash-nya dan berdampak kepada demand dolar yang meningkat. Demand dolar yang meningkat artinya akan memicu tight liquidity. Tight liquidity akan menghasilkan financial distress. Jadi kalau dilihat yang warna hitam itu spread Libor dan OIC, yang biru itu adalah S&P Index. Kalau kita compare lihat yang di area merah itu adalah subprime mortgage tahun 2008. Dan yang garis atau dashed line di vertikal merah itu adalah trigger threshold batas. Jika menembus level tersebut, artinya ada kemungkinan financial distress terjadi dan equity market akan koreksi. Itu yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi pada saat ini pertanyaan apakah ada pembalikan arah dalam waktu dekat? Mungkin kalau dilihat dari data ini belum ada ya kelihatannya. Nah ini data Libor dibandingkan dengan Fed Fund Rate. Kalau tadi kan data harian karena dengan overnight interest rate. Kalau Fed Fund Rate biasanya kan sebulanan. Dengan diturunkannya Fed Fund Rate kemarin di zero, jadi spread tersebut juga alhasil terjadi spike juga. Itu sama, menggambarkan adanya tight liquidity dan financial distress. Nah, pada saat investor panik, aset kelas yang beresiko tinggi yang dijual. Tetapi bond juga mereka jual, termasuk bond jangka pendek maupun panjang. Kalau kita lihat di sini, ini adalah total negative yield yang Halo, Pak Agung. Itu data-data unemployment-nya sangat rendah. Jadi pada saat kejadian krisis itu data unemployment masih sangat rendah. Jadi data unemployment sangat rendah itu belum mengartikan bahwa equity index itu akan terus lanjut rally. Jadi kalau kita lihat kejadian saat ini 2008 pun data unemployment rendah, setelah itu adanya terjadi krisis. Tapi perlu kita lihat data unemployment rendah itu kira-kira disebabkan oleh apa? Nah, masuk ke lebih detail lagi, data labor market di US. Data labor market di US yang menyebabkan turun adalah number of hirings-nya yang di bawah, number of hires-nya itu di bawah memang cenderung flat sampai dengan awal tahun atau nggak banyak bergerak kemana-mana, sedikit naik. Tapi kalau kita lihat di yang data atas, yang bagian atas, itu number of job opening-nya itu justru bergerak turun. Nah, di sini ada divergence, ada decoupling antara dua data labor market. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Bukan hanya melihat dari satu sisi data unemployment-nya rendah, terus menyimpulkan bahwa equity market akan terus lanjut rally sampai ke valuasi yang sangat mahal ataupun irasional gitu. Nah, terus kita masuk ke data yang saat ini gitu. Yang saat ini data US PMI manufacturing.
kalau di bawah 50 itu artinya perekonomiannya kontraksi. Jika di atas 50 itu perekonomiannya artinya ekspansi. Tapi sejauh ini terakhir data per Maret ini mulai turun data PMI manufacturing US, dan ini belum memfaktorkan adanya coronavirus kalau di US, karena yang kejadian lebih dulu adalah di Cina, baru setelah di US dan Eropa lain-lainnya gitu. Nah, kalau kita lihat yang warna abu-abu, grey line itu merupakan forecast-nya. Forecast-nya akan kemana, data-data. Kalau PMI manufacturing-nya leading economic indicator, salah satu leading-nya. Jadi, ingin melihat perekonomian suatu negara bisa juga salah satunya dilihat dari data PMI manufacturing. Nah, kalau kita lihat forecast-nya itu masih akan terus ke bawah disebabkan oleh coronavirus. Jadi, mungkin bulan depan pun masih akan ada resiko dari data-data ekonomiknya US sendiri. Nah, PMI itu tidak hanya manufacturing, tapi juga di services. Services salah satunya adalah pariwisata. Nah, itu kontribusi terbesar di negara-negara developed market atau negara-negara maju saat ini, porsi services dari kontribusi ke GDP-nya mereka. Nah, itu kita lihat data terakhir di bulan Maret aja, pada saat masih awal coronavirus di US itu sudah sangat terkena dampaknya besar sekali. Turunnya, kita lihat itu turunnya data PMI Services US itu turunnya tajam sekali. Jadi, kalau kita lihat forecast-nya mungkin bulan depan turunnya tidak setajam dengan yang manufacturing-nya. Jadi, akan normalize lebih dulu yang services-nya ketimbang si manufacturing-nya. Nah, kita lihat sebelum US ada Cina yang terkena dampak coronavirus sebelumnya. Kira-kira perekonomian seperti apa? Nah, kita lihat ini data manufacture-nya si Cina yang terakhir bulan Maret ini. Nah, kita lihat datanya langsung kembali spike ke atas. Ini adalah data PMI, adalah data survei para pelaku bisnis. Nah, mereka langsung kembalikan atau recover optimis terakhir setelah coronavirus ini berhasil dikonten oleh Cina itu sendiri. Nah, jadi gambaran untuk perekonomian US, Eropa maupun negara-negara yang terdampak oleh coronavirus lainnya, kemungkinan bentuk atau shape dari ekonomiknya itu akan berbentuk V-shape seperti China data manufacturing PMI-nya sendiri ini. Jadi kita harapkan ya equity index pun atau pasar saham pada saat pembalikan arahnya akan membentuk V-shape juga harapannya gitu. Jadi turunnya cukup tajam, naiknya pada saat pullback pun akan bisa dikatakan akan terbilang cepat. Nah, ini data copper terhadap gold rasio. Copper itu adalah salah satu leading indikator terhadap perekonomian dunia. Nah, kalau kita lihat saat ini, harga copper cenderung lebih rendah bergeraknya dibanding dengan harga gold atau emas. Nah, kalau kita lihat dari data di slide, ini sudah melebihi atau lebih rendah dibanding dengan tahun 2008 yang terjadi subprime mortgage crisis. Jadi, dalam jangka waktu dekat, mungkin akan masih cukup butuh waktu untuk normalize perekonomian dunia. Dan ini juga menggambarkan risk appetite investor sejauh ini. Kalau kita lihat masih bergerak turun, berarti risk appetite investor masih cukup weak sejauh ini. Nah, ini juga yang menggambarkan risk appetite investor. Ini indikator dari domestik. Ini adalah IHSG yang warna hitam. IHSG rasio dibanding dengan harga bond. Jadi sampai dengan detik ini atau per kemarin itu IHSG underperform terhadap fixed income atau bond. Nah, jadi bisa dikatakan risk appetite di pasar domestik pun masih sangat-sangat weak sekali, walaupun beberapa hari lalu ada technical rebound yang cukup cepat
Jadi perlu diwaspadai apakah itu pullback atau recover sebenarnya atau hanya masih bersifatnya technical rebound saja gitu. Nah ini kita melihat biasanya para analis atau ekonom melihat untuk memperkirakan dalam 6 atau 12 bulan ke depan, kira-kira apakah ada kemungkinan terjadinya krisis atau enggak, itu bisa dilihat dari spread antara US Treasury Yield yang 10 tahun. Ini yang di slide itu yang 10 tahun dengan yang 1 tahun. Nah, kalau kita lihat kemarin sempat negatif yield spread-nya antara yang 10 dengan 1 tahun US Treasury punya. Nah, itu menggambarkan bahwa atau bisa dikatakan memperkirakan ke depannya akan terjadinya crash atau krisis. Nah, itu sudah mungkin bisa kita lihat sama-sama saat ini equity index yang turun cukup atau sangat tajam dalam sebulan terakhir di US, kurang lebih 35% lebih dalam sebulan terakhir, di IHSG pun begitu. Nah ini masih dari data US. Kalau kita lihat kasus mirip dengan data yang tadi, unemployment rate di US. Kalau consumer confidence ini sebetulnya bersumber juga dari atau digerakkan dari data unemployment juga gitu. Nah, kalau kita lihat intinya sama seperti dengan data unemployment itu. Pada saat data unemployment atau consumer confidence itu sangat bagus-bagusnya, itu belum berarti bahwa equity market akan lanjut terus rally. Ini saya buat dari sebelum terjadinya koreksi tajam saat ini. Jadi ini sebagai early alert untuk kita, dan alhasil kejadian, dan ini juga data belum update, masih data Senin lalu. Kebetulan consumer confidence kemarin data rilis itu turun tajam, dan juga unemployment-nya turun tajam, job claims-nya juga turun tajam juga. Jadi data US masih baru getting worse gitu, masih baru awal. Nah, kalau kita lihat dari garis horizontal merah itu menggambarkan bahwa adanya krisis pada saat data consumer confidence sedang tinggi-tingginya, itu equity market bahkan ke depannya terjadi koreksi tajam ataupun krisis. Jadi itu yang perlu dilihat, data-data economic indicator bagus, tapi biasanya lagging, dan itu berarti menggambarkan belum tentu bahwa equity market akan terus lanjut rally. Begitupun di Indonesia, data consumer confidence sangat bagus sekalipun belum tentu bahwa positif untuk equity market. Kalau kita lihat data consumer confidence terus turun, yang warna hitam, yang warna coklatnya itu IHSG, dia justru data consumer confidence-nya baru ikut turun dibanding dengan data pergerakan IHSG-nya sendiri. Nah ini saya ambil dari Bloomberg, forecast punya perkiraan akan terjadinya resesi, kira-kira berapa persen. Sejauh ini probabilitasnya adalah 53% akan terjadinya resesi dalam 12 bulan ke depan. Nah, seperti yang tadi saya bahas di awal, saya akan bahas yang poin sangat penting. Ini adalah stimulus atau kebijakan dari central bank, terutama di US maupun di global. Nah, kalau di US kita lihat memang dari data yang di slide itu, yang warna orange itu adalah S&P Index, yang warna biru itu adalah Fed balance sheet mereka punya sejauh ini, dan yang warna garis atau titik-titik merah itu adalah proyeksinya dengan akan
menggelontorkan ini saya buat sebelum government atau central bank US men-statement bahwa menggelontorkan 2 triliun US dollar ya. Jadi saya perkirakan memang pasti semua central bank atau government semua di seluruh dunia pasti dalam keadaan seperti sekarang ini pasti mereka akan lakukan apapun untuk mengambil kebijakan counter cyclical. Even debt to GDP-nya mereka akan meningkat tajam gitu, termasuk ini di Indonesia sendiri. Begitupun di US. Nah ini data terakhir yang memutuskan US untuk memberikan stimulus kurang lebih 2 triliun di angka dalam fase ketiga itu 2 triliun US dollar itu cukup besar. Jadi debt to GDP-nya itu kurang lebih dari 5,5 menjadi 9,3%. Jadi ini cukup ataupun bahkan sangat-sangat masif sekali sih. Jadi kalau bisa bilang bukan stimulus lagi tapi itu di rescue ya. Kalau kita lihat. Nah, kira-kira pertanyaan selanjutnya apakah dengan stimulus ataupun kebijakan easing monetary policy dari central bank seluruh dunia akan mendongkrak perekonomian setelah terdampak oleh coronavirus ini gitu. Nah, kalau dari bicara interest rate kita tahu Fed Fund Rate sudah kemarin cut sangat agresif sekali, near to zero bahkan sekarang Fed Fund Rate-nya. Jadi room untuk easing dari interest rate sudah sangat terbatas sekali. Harapannya hanya dari Fed balance sheet ataupun stimulus itu sendiri. Terutama mereka harus mengkonten di short term money market-nya. Karena itu obat paling mujarab adalah membanjirkan likuiditas yang tadi saya bahas di awal, bahwa terjadinya tight liquidity, government atau central bank harus turun tangan langsung di situ. Nah, kalau dari seberapa efektifkah stimulus tersebut secara historis, kita ambil contoh di US, kalau dari slide ini, itu dengan historisnya biasanya kalau tahun 2009 maupun 2000 sampai dengan 2016 itu data GDP yang warna orange bar itu kalau kita lihat stimulusnya diberikan stimulus atau sampai zero rate itu tidak bisa membangkitkan GDP growth-nya US di atas 4%. Jadi kalau orang mengira dengan digelontorkannya stimulus yang sangat masif ini ataupun cutting rate yang sangat agresif sekali, berharap jangka pendek akan recover cepat GDP growth-nya itu menurut saya unlikely ya. Nah ini data ini sebelum terjadinya koreksi di equity market terutama di US yang sangat mahal sekali di US terutama. Jadi saya perkirakan sebelumnya itu koreksi, tapi sekarang sudah terjadi. Lalu kita masuk ke flow. Kita lihat emerging ini data emerging market flow. Kita lihat Indonesia juga masuk dalam emerging market. Kalau kita lihat data di sini yang warna biru itu adalah non-China emerging market, yang warna merah China, yang garis hitam itu adalah total. Jadi sejauh ini kita lihat non-China emerging market global real money flow itu sudah keluar sebanyak atau melebihi level dibanding tahun 2016 atau 2013, 2015 yang terjadi QE maupun tapering. Jadi harapannya dengan sudah keluar semua duit asing ini melebihi level tahun 2013, 15 dan 16 ini, terutama di non-China emerging market karena kita Indonesia juga. Jadi harapannya akan membalikan arah dari global money flow ini, karena pasti mereka akan mencari yield
yang menarik karena sejauh ini yield yang paling menarik salah satunya masih di Indonesia. Nah, ini valuasi IHSG sejauh ini di 10 kali PI menurut saya mulai sangat menarik untuk diakumulasi. Ini sudah mendekati level waktu krisis 2008 yang PI-nya itu kurang lebih di 8 kali. Secara price to book value, kita lihat bahkan sudah sama dengan pada saat subprime mortgage krisis di PBV 1,2 kali untuk IHSG-nya sendiri. Jadi menurut saya sudah atraktif valuasi dari IHSG itu sendiri. Nah, dari sisi teknikal kita lihat beberapa atau seminggu terakhir terjadinya technical rebound di S&P. Itu yang di slide adalah chart intraday-nya, itu breakdown dari sudah mampu breakdown dari downtrend channel-nya sejauh ini, tapi masih sangat sifatnya jangka pendek sekali. Tapi ini merupakan opportunity, pertama karena valuasi murah, begitu di US, dan secara teknikal mulai breakdown secara jangka pendek. Kita lihat dari fix index-nya juga, kalau kita perhatikan semalam, itu US equity koreksi, tapi fix index-nya itu bergerak turun, tidak naik. Nah, itu biasanya kalau fix index itu yang dinotis, nanti saya coba tampilkan mungkin. Jadi intinya pada saat fix index spike itu menandakan kepanikan equity market koreksi. Nah, pada saat dia mendekati bottom itu dia akan rebound, lalu fix index-nya tidak akan melebihi level tertinggi sebelumnya. Nah, itu bertanda bahwa equity market-nya akan bottoming. Itu nanti bisa dibahas mungkin atau lebih detail oleh Pak Eko nanti dari segi teknikal ya. Nah, ini conclusion dari materi dari economic outlook, market outlook saat ini. Pertama, pasti yang jauh lebih penting itu adalah masif amount dari central bank yang tadi disampaikan bahwa sudah 2 triliun, dan terakhir kalau nggak salah semalam itu sudah men-test juga karena ada tambahan stimulus 600 billion US dollar lagi untuk di US. Yang kedua yang perlu di konten adalah dari masalah tight liquidity ini. Kalau kita lihat tadi di slide awal itu cara memperkirakan atau memforecast equity market, arah equity market ke depan yang paling awal, paling early menurut saya. Jadi sebelum equity market koreksi, dia sudah spike duluan. Pada saat pembalikan arah pun seharusnya, semestinya short term rate lebih dulu, baru equity marketnya bergerak. Jadi pada saat short term rate-nya mulai ada pembalikan arah, baru akan konfirmasi adanya pembalikan arah sebenarnya di equity market. Nah, lalu peran dari central bank, lalu peran dari government, kita tahu di US itu House of Representative-nya itu lebih banyak dari Demokrat, sedangkan presidennya dari Republik. Jadi sebelumnya agak-agak tough untuk diskusi memutuskan seberapa besar stimulusnya, itu menjadi tantangan juga. Tapi seharusnya dalam kondisi yang urgent saat ini harusnya mereka lebih bisa berdiskusi sih. Nah, yang terakhir adalah yang perlu dicermati itu pada saat data ekonomiknya
getting worse atau yang dirilis adalah memburuk semua. Seperti kemarin data job claim-nya US itu jelek sekali, itu equity market tidak koreksi, bahkan rebound. Itu artinya bahwa equity market sudah mempricing data-data yang kedepannya akan memburuk. Jadi menurut saya jika semua data ada data jelek keluar, baik di US maupun global, dan equity marketnya tidak merespon negatif, itu harusnya tanda-tanda bottom sudah dekat menurut saya sih. Lalu saya masuk ke sedikit membahas coronavirus. Ini sebetulnya data bisa diakses di Worldometer Info, semua bisa. Kalau kita lihat total cases dari di luar China masih terus meningkat atau eksponensial, dan daily new cases-nya masih ada room growth lagi. Ini data masih berapa hari yang lalu. Ini growth factor-nya jika di atas atau yang garis merah itu adalah level 1, jika di atas 1, kemungkinan ke depannya masih ada eksponensial lagi pergerakan daily new cases-nya. Jika dia sudah melandai di garis merah atau angka 1 atau bahkan ke bawah, artinya itu sudah kemungkinan adanya eksponensial ke depannya itu akan sedikit atau kecil sekali kemungkinannya. Sejauh ini sudah mulai mendatar. Nah, ini data dari kematian di Italia disebabkan coronavirus, Spanyol, UK, dan US. Ini sudah melebihi dari Cina-nya sendiri. Dan ini yang perlu dinotis adalah South Korea, Jepang, Singapura, dan Hong Kong sudah cenderung melandai, tapi kita balik lagi seperti mungkin habitnya sedikit berbeda kalau kita membahas di beda negara, beda habit. Kalau kita lihat Eropa itu sangat sulit sekali karena mereka kesadarannya masih sangat lemah sekali dan kurang disiplin. Begitupun di Indonesia menurut saya tidak hanya bisa dengan himbauan, harus dengan peraturan yang jelas baru bisa cepat mengkonten coronavirus ini. Jadi seberapa cepat peaking dari data coronavirus ini di masing-masing negara menurut saya pasti akan berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat data terakhir, nah ini data per kemarin, ini Italia sudah mulai melandai, yang paling signifikan atau paling eksponensial pergerakannya itu sudah mulai melandai sejauh ini. Yang masih bergerak cukup signifikan adalah US karena mereka masih melakukan rapid test yang masif sejauh ini. Jadi mungkin dalam jangka dekat masih growth masih cukup signifikan. Tapi kita harus bergambar dari kalau Eropa sudah bisa mengkonten, harusnya US hanya tinggal menunggu waktu saja sih. Nah, ini data active cases-nya. Nah, ini new cases dan new recovery. New cases-nya masih tinggi, tapi sudah growth-nya tidak sebesar sebelumnya. New recoveries-nya cenderung bergerak landai. Ini total serious and critical cases-nya juga masih tinggi tapi mulai melandai. Ini recovery rate dan death rate-nya memang decoupling harusnya. Jadi kalau coronavirus saya lebih melihat di slide yang ini. Jadi kalau Italia, terutama Eropa ya sudah bisa mengkonten, harusnya menurut saya negara sebesar dan sophisticatednya US, terutama di teknologi, harusnya akan cenderung ya tanda-tanda akan peaking
peak-nya itu lebih dekat, itu ya kita mengacu dari Eropa. Itu bisa menjadi gambaran bahwa jika Italia atau Eropa mulai landai atau peaking, itu harusnya yang lainnya mungkin bisa tidak akan lama lagi akan peaking juga dari coronavirus ini. Nah, dampaknya salah satunya di Cina, ini car sales-nya turun sangat tajam disebabkan oleh COVID-19 ini. Nah, ini summary-nya dari untuk mengcounter dari coronavirus ini. Pertama, ya pasti data-data ekonomik akan cenderung memburuk, akan men-trigger yang lainnya juga. Kedua, tantangannya pasti semua negara dengan menggelontorkan stimulus yang masif akan terjebak atau wajar sekali akan mengalami debt to GDP yang sangat tinggi. Itu akan menjadi PR selanjutnya, mungkin untuk di tahun depan, tema tahun depannya. Yang ketiga, ini room untuk, kalau kita lihat dibanding pandemik, contohnya di SARS yang lalu, itu central bank interest rate-nya itu masih di level yang lebih tinggi dari yang saat ini gitu. Jadi easing monetary policy-nya itu room-nya itu jauh lebih besar dibandingkan saat ini. Jadi kalau saat ini room-nya jauh lebih kecil sekali gitu. Jadi yang bisa diharapkan banyak adalah ya lagi-lagi dari stimulusnya itu sendiri. Itu kenapa US tidak banyak atau tidak berpikir panjang untuk menggelontorkan 2 triliun pada tahap awal stimulus mereka gitu. Yang keempat, ya itu lagi kita akan menghadapi long term debt cycle juga. Ya, terutama saya nggak tampilkan datanya, jadi default risk atau credit risk di US itu sebelum adanya coronavirus ini sudah meningkat gitu. Jadi ditambah lagi dengan adanya coronavirus ini mungkin akan bertambah resikonya dari credit risk atau default risk di US. Nah, yang terakhir ini yaitu yang tadi sudah sampaikan, koordinasi antara government dengan central bank itu atau government dengan House of Representative itu harus berkoordinasi dengan baik pada saat yang urgent seperti sekarang ini gitu. Jadi itu kuncinya. Lalu yang terakhir ya kita lihat sentimen market yang tadi sudah saya sampaikan juga. Jika data-data yang dirilis pasti akan getting worse semua gitu. Tapi jika respon dari marketnya justru berkebalikan atau positif, itu lagi-lagi akan tanda bahwa bottom ini sudah dekat gitu. Dan trigger yang saya catat jika fix indeksnya di bawah 50 itu itu bahwa batas investor bahwa itu investor harus sudah mulai mungkin bisa mempertimbangkan untuk lebih agresif lagi di equity market ya. Misalkan sekarang porsi cash-nya masih ada cukup besar, mungkin jika fix indeksnya balik ke bawah 50 itu bisa mempertimbangkan untuk lebih agresif di equity market. Tapi saat ini masih di level, kalau tidak salah itu di level 53 atau 56 fix index saat ini gitu. Ya, itu sih materi dari saya. Silakan jika ada di chat ya. Oke, ya terima kasih Pak Agung untuk materi presentasinya. Sebelumnya ini saya ingin mengucapkan selamat malam untuk Pak Pras yang sudah bergabung. Kemudian saya juga ada lihat dari list partisipan ini ada Eyang Durrahman,
kemudian juga ada Pak Arya Santoso, juga ada senior Pak Tasrul Tanar. Selamat malam Bapak-Bapak, juga stock board member yang sudah hadir di room ini. Kemudian mungkin Pak Pras bisa 1-2 patah kata Pak Pras. Halo Pak Pras. Apakah dengar suara saya? Baik, Pak. Iya, dengar Pak Pras. Silakan Pak Pras. Oh, oke, ya, baik. Oke, selamat malam. Baik, terima kasih saya ucapkan. Kebetulan kita memang sedang mengadakan gathering stockbot, tapi dengan cara berbeda ya. Dikarenakan ada beberapa isu seperti COVID ini, maka mungkin kita gunakan cara remote seperti ini. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Agung juga yang sudah berikan view-nya, economic view-nya itu secara detail ya. Pak Pras, suaranya kurang besar Pak Pras. Oke. Ya. Sekarang Pak? Oke, baik. Ya. Maaf, tadi suaranya kecil ya. Oke, terima kasih juga kepada Pak Agung ya, udah share beberapa insight-nya mengenai ekonomi, mengenai isu COVID-19. Mungkin kita bisa lebih tahu cara mengantisipasi bagaimana ke depannya. Saya harapkan mungkin ada peserta yang bisa mau bertanya-tanya seputar. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja. Sudah ada pertanyaan itu Pak Agung dari Pak Franciscus Purba. Ya, ini pertanyaannya to the point sekali nih. Mungkin kalau saya untuk saat ini kita coba bergambar pada historis saja gitu. Jadi kalau kita lihat kejadian di SARS terakhir lalu itu sektor yang paling cepat recover itu justru komoditi price-nya sendiri gitu. Karena apa? Karena pada saat terjadinya pandemik itu supply atau produsen dari mining company itu mereka cutting capex semua. Alhasil supply-nya akan turun tajam dan pada saat pandemik itu peaking atau mulai recover ekonomiknya, itu demand terhadap fuel energi itu akan bergerak atau recover sangat cepat sekali. Jadi kecepatannya demand itu tidak bisa diimbangi oleh kecepatan recovery-nya supply-nya sendiri. Itu kenapa kalau kita melihat kejadian di SARS itu yang lebih dulu recover itu justru commodity price-nya gitu. Jadi ya saya cuma bisa memberikan hints, perlu diperhatikan sih dari commodity related sektor lah, saya bisa nyebutnya itu, dan bisa untuk pemilihan sahamnya saran saya bisa dipilih mana yang sudah valuasi sangat murah sekali gitu. Kalau bisa ya paling mudah kita lihat dari PBV sih. Jika ya PBV-nya price to book value sudah di bawah 1 ya harusnya sih menarik. Dan yang tidak kalah penting adalah balance sheet-nya, perlu dicek. Balance sheet-nya jika terutama kalau pada saat ini perusahaan yang paling banyak cash atau net cash position-nya atau good balance sheet, ya itu yang paling survive gitu. Jadi ya dua itu sih pesan saya. Jadi dari yang pada kasus SARS itu yang paling cepat recover itu biasanya commodity price. Jadi ya cari commodity related sector dan lihat valuasinya dan cek kalau bisa good balance sheet-nya. Jadi kalau dia good balance sheet atau net cash position ya berarti kan ada buyback potential gitu. Sedikit juga saya tambahin, ya. Pak Agung, mengenai potensi saham apa ya. Memang benar Pak Agung bilang
komoditi yang biasanya itu yang lebih cepat rebound ya, yang lebih cepat bullish pada saat kondisi market seperti ini. Mungkinkah itu apakah dikarenakan dampak daripada kurs dolar kita yang udah besar Pak, karena yang kurs dolar yang sudah cukup kuat ya, mungkin apakah itukah salah satu implikasinya makanya harga komoditi lebih cepat bullish gitu. Ya, biasanya sih harga komoditas itu bergerak berlawanan dengan dolar indeks. Dan dolar indeks itu menggambarkan bahwa jika orang dalam keadaan panik atau menghadapi uncertainty risk, pasti mereka yang menjadi aset pilihan salah satunya ya dolar itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sejauh dolar indeksnya belum bergerak turun signifikan, ya mungkin komoditinya mungkin akan ya minimal flat di harga bawah dalam jangka waktu dekat. Tapi perlu diwaspadai, biasanya harga saham itu lebih bergerak lebih dulu gitu. Jadi ya mungkin dengan alasan valuasi ataupun ya terutama sih harusnya valuasi murah ya. Jadi jika valuasi murah, minimal investor memiliki margin of safety pada saat beli saham tersebut sih. Itu sih pesan saya sih. Oke. Pertanyaannya selanjutnya Pak Agung dari Pak Lurah ini. Dengan target growth GDP yang rendah dan rupiah melemah, apakah ada peluang untuk IHSG ke kisaran 3.000? IHSG ke 3.000-an ya? Kalau IHSG ke 3.000-an bukannya kemarin udah sempat ya? 3.000-an ya? Iya, sempat mencapai 39 berapa itu kalau nggak salah ya? Terendah kemarin tanggal 20-an itu sekitar 39, Pak. Ya, jadi pertanyaannya kalau jawabannya ke kisaran 3.000-an sih udah pernah. Kalau mungkin pertanyaan lebih detail lagi, 3.000 berapa ya? Saya rasanya ya susah menjawabnya ya. Tapi baik lagi ke materi yang tadi yang saya tampilkan tentang valuasi IHSG saat ini, itu secara price to book value itu sudah sama dengan level waktu krisis 2008. Jadi even valuasi getting lower, harusnya ya kalau memang memiliki idle cash atau money ya, atau jangka panjang melihatnya, harusnya nggak ada masalah untuk mulai akumulasi sih di level indeks di level saat ini gitu. Tapi kemarin sih sebelumnya sempat ngobrol juga dengan Pak Eko dan Mas Satya. Kalau menurut saya bottoming-nya di level harusnya di range 38 sampai 4.000 sih. Itu harusnya normal di segitu. Kalau di bawah itu rasanya mungkin ya saya ya mungkin ada cerita lain gitu kalau di bawah itu, karena kalau di level 4.000 itu aja sudah ya sedikit di bawah level waktu tahun 2008 yang krisis gitu, apalagi 38 gitu. Jadi ya kalau di bawah level waktu krisis 2008 harusnya sih ya sangat-sangat menarik sih gitu, terutama untuk jangka panjang ya. Begitu sih yang bisa saya jawab. Oke, mengenai bottoming ini juga sudah menjawab pertanyaan dari Pak Beni dan Pak Sonasa juga, beliau bertanya bottoming dari market. Tapi kalau saya boleh memastikan lagi Pak, selain parameter dari ekonomik ini sebenarnya ini kan penurunan kita karena panic selling ya, karena virus ini. Nah, apakah ya kita sempat behind the scene diskusi bahwa market sekarang sudah sampai di 4.000 atau 3.900, ini sudah range bisa dipertimbangkan gitu kan. Ada potensi untuk lebih rendah lagi nggak Pak? Kalau peluang atau potensi sih,
kalau kemungkinan sih pasti ada ya Pak Eko. Cuma kita harus tetap mesti tahu triggernya gitu. Kira-kira kriteria bottoming proses itu apa sih gitu. Kalau kita lihat yang tadi sudah saya sampaikan juga, pertama dari data financial market, dari short term rate itu sendiri, itu jika peaking itu harusnya bertanda harusnya equity market bukan hanya technical rebound sementara yang terjadi saat ini gitu. Yang kedua adalah data coronavirus. Nah, kalau saya melihat dating rate atau volatility rate-nya itu sudah menurut saya sudah peaking lebih dulu dan berkaca pada Eropa cases gitu. Jadi pada saat Eropa atau terutama di Italinya sudah mulai landai, harusnya yang lainnya atau US pun yang masih growth-nya cukup signifikan harusnya akan bisa mengkonten coronavirus ini juga gitu. Lalu yang ketiga yang perlu perhatikan adalah market respon. Market respon yang tadi sudah saya sampaikan juga adalah jika data-data ekonomi yang dirilis dalam jangka waktu dekat ini getting worse semua, itu sangat wajar sekali gitu. Yang perlu diperhatikan adalah market sudah mempricing in hal tersebut atau belum sih gitu. Melihatnya adalah bagaimana melihatnya dengan pada saat dirilis data tersebut, apakah respon market ikut negatif atau justru kebalikannya gitu. Kalau kebalikannya itu artinya ya dari tanda market bottom itu sudah dekat. Nah, yang paling mudah keempat adalah dari fixed index sendiri ini. Nanti mungkin Pak Eko bisa sampaikan bahan diskusi kita sebelumnya, itu dari ya, fixed index. Kalau saya melihat triggernya mungkin di level 50 jika ke bawah atau tembus ke bawah level 50 itu harusnya investor jangka panjang harusnya udah bisa lebih agresif lagi di equity market. Misalkan yang kedua adalah fixed index itu kan kemarin tertingginya itu 80 ya. Saya sharing chartnya kali Pak ya. Boleh Pak Eko. Data fixed index sebelumnya tertinggi itu adalah di level 80-an, itu sama dengan waktu tahun 2008 yang mendekati 100 juga. Nah, itu jika equity market koreksi dan fixed index melandai, terus pada saat market nanti lanjut rebound lagi, fixed index-nya spike lagi untuk kedua kalinya dan tidak membuat higher high, itu artinya benar-benar market bottoming gitu. Jadi 4 catatan saya yang bisa saya sharing yaitu. Ya, silakan Pak Agung. Gimana kemarin chat kita ini? Ya, Pak Eko mungkin bisa sampaikan kali yang sharing screen. Udah lihat chatnya nih, Pak Agung udah lihat chatnya? Oh, ini 2008, 2011, iya. 2015 ya. Kemarin yang di bawah ini ya. 2005, Kemarin check-in volatility ya. Ya, ini kita jadi obrolan kita itu sebenarnya kita mencoba mencari bottomingnya market itu di mana Pak ya, kalau dengan TA ini ya kita pendekatan dengan volatility. Mungkin dengan daily chart kali ya Pak Eko. Iya, ini daily chart. Ini monthly ya? Ini monthly. Oh, sorry, sebentar. Saya ganti daily. Nah, ini rencananya indikator ini akan coba diimplementasikan di stockbot milik Pak Satya ya, Pak Satya. Sedang diusahakan ya, Pak Satya? Ya, sedang dipikirkan di caranya gitu. Jadi kalau yang belum menjadi member, silakan segera menjadi member stockbot. Begitu Pak Satya? Oh iya, ya kita develop aplikasi untuk menganalisa saham dengan nama Stockbot. Bagi teman-teman yang belum download, silakan download di Google Play Store. Dapat trial 7 hari. Dan bisa langsung melakukan screening untuk
technical analysis. Mungkin ini salah satu ke depannya indikator fix ini akan saya masukkan juga ya ke dalam Stockbot. Baik. Iya. Kalau setahun lalu kita ngobrol Stockbot belum banyak ini ya toolsnya ya. Ya. Setelah setahun banyak di develop baru, tools baru, platform baru. Jadi menurut saya sangat worth it sekali. Saya pun sebagai fund manager, menurut saya aplikasi ini kan sangat menolong untuk kita yang mobile ya, pekerjaannya mobile ya. Jadi bagaimana kita bisa men-screening secara otomatis dengan beberapa tools di manapun dan kapanpun gitu. Jadi ya sangat useful sekali sih kalau Stockbot ini. Nah, balik lagi ke chart. Nah, ini contohnya 2008, Pak Eko. Iya. Nah, katakanlah yang di atas itu fixed index ya, fixed index contoh 2008. Nah, itu bergerak di atas 100 pada saat peak market ya. Nah, setelah dia terkoreksi. Silakan Pak, dilanjut Pak. Ini yang check-in volatility-nya yang mana ya Pak Eko? Yang ini Pak, yang di bawah, yang biru tengah yang di ya? bawah. Iya. Iya. Ya, jadi bisa kursornya di 2008 check-in volatility-nya. Oke. Nah, itu peak-nya di situ. Jadi pada saat check-in volatility-nya spike, ini mirip fixed index ya menurut saya. Bisa dijadikan acuan kalau teman-teman semua sulit memonitor fixed index atau mengakses fixed index, bisa pakai ini juga yang memakai technical, ataupun bisa cari alternatif data short untuk fixed index juga bisa sih. Nanti di-compile dengan equity market index-nya. Nah, pada saat peak market itu check-in volatility itu di atas 100, melebihi threshold levelnya. Nah, pada saat bottoming itu kita lihat check-in-nya pun dia volatility-nya meningkat. Jadi pada saat fixed index-nya dia meningkat di peaking di atas, market di bottom, itu dia akan normalize, akan pada saat technical rebound seperti sekarang ini, fixed index-nya akan cenderung sedikit turun atau landai. Nah, pada saat market lanjutkan rebound atau pullback, itu volatility index akan cenderung spike lagi atau meningkat lagi. Nah, itu selagi dia tidak membuat higher high, volatility index-nya itu harusnya tanda-tanda bottoming proses yang menurut saya cukup akurat di luar data-data short term money market rate pun indikator ekonomi lainnya sih. Itu sih. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya juga sama ya Pak ya. Jadi ada begitu peak market, kemudian spike-nya juga muncul. Iya. Nanti itu sampai dengan di tahun yang sekarang ya Pak ya? Iya. Ya, nah, sekarang itu kan rebound, terus dianya agak landai atau cenderung ke bawah, nanti dia retrace lagi, terus lanjut rebound lagi, volatility-nya meningkat lagi, selagi tidak membuat higher high atau melebihi level tertinggi volatility index sebelumnya. Itu menurut saya ya indikator paling simple untuk mendeteksi bottoming sih. Gitu. Lanjut Pak Eko, pertanyaan selanjutnya ada? Selanjutnya, gimana dengan forecast dari growth GDP USA? Silakan Bapak-bapak kalau masih ada pertanyaan. Halo Pak. Iya Pak. Ya, silakan. Maaf saya agak terlambat. Saya mau tanya nih Pak. Nama saya Anggoro Pak. Ya, silakan Pak.
Terima kasih ini udah diundang sama Pak Satya. Ya, sama-sama Pak. Ini saya mau tanyakan ke Bapak-Bapak nih, teman-teman semua nih, mengenai tajamnya ya. Kalau kita lihat ya dari 2008, 2011, 2013 itu yang peak yang ada merahnya ya, yang di kotak itu kan polanya sebetulnya jauh berbeda sama yang sekarang terjadi kan. Polanya itu kalau yang kemarin mungkin itu bulannya bisa beberapa bulan itu turunnya. Sementara ini kita belum ada 1 bulan aja sudah dalamnya begitu ya. Ya 1 bulan lah ini dalamnya ini. 1 bulan. Maksud saya apa namanya? Patahan down-nya itu terlalu cepat sekali. Beda polanya sama yang sebelum-sebelumnya. Ya, pertanyaannya Pak, silakan. Menurut Bapak, ini bagaimana? Apakah dengan cepatnya meluncur ini, apakah bisa disamakan dengan yang sebelum-sebelumnya nih polanya? Jadi pola akan naiknya apakah juga akan lambat juga atau bagaimana nih ya? Saya lihat beda sekali soalnya. Turunnya itu, meluncurnya itu loh. Kan kalau dulu memang turun tapi agak ada tangganya begitu. Kok sekarang ini tangganya sungguh mengerikan gitu. Biasanya sih kalau yang pengalaman saya Pak, jika terjadi price movement yang steepening seperti sekarang ini tuh biasanya pembalikan arahnya juga cukup cepat sih biasanya Pak. Itu pertama. Justru malah ini ya. Justru malah lebih cepat ya. Itu secara historis Pak, itu pertama. Kedua, kita melihat di level sekarang ini $20 per barrel harga minyak itu, kalau kita lihat dari angka data cash cost itu adalah ongkos produksi untuk BEP Pak, itu mudahnya Pak, cash cost untuk mining company. Jadi kalau cash cost-nya sekarang mungkin di luar Middle East itu mungkin di level oil saat ini sudah cukup suffer Pak. Gitu. Jadi kalau hanya yang masih untung itu hanya Arab atau ya sekitar Middle East aja Pak. Di luar itu dengan harga oil sekarang ini mungkin sudah bleeding atau suffer Pak. Gitu. Jadi harusnya kejadian yang seperti yang geopolitik seperti di Rusia yang di awal tahun dengan Arab itu harusnya tidak terjadi lagi, maupun US juga harusnya bahkan OPEC harusnya mereka comply dengan perjanjian mereka untuk cut production-nya. Kalau kemarin kan mereka tidak comply sepenuhnya kan gitu. Jadi saling mencurigakan ya hasil ya kejadiannya seperti ini gitu. Nah, kalau mereka harusnya negara-negara yang bergantung sekali sangat bergantung sekali dengan komoditi, Rusia, Venezuela segala macam itu harusnya anggota OPEC harusnya mereka ya mau duduk bareng lah untuk membicarakan ini gitu. Karena ya buat apa juga mereka nggak ada untungnya juga gitu. Mereka nggak comply tapi mereka suffer gitu dengan terutama di perekonomian mereka ya Pak. Pasti kan itu kontribusi GDP-nya sangat besar kalau yang negara-negara bergantung sekali dengan komoditi gitu. Jadi kalau di level sekarang sih harusnya ya kalau rata-rata global itu biasanya cash cost-nya itu kurang lebih di 30 atau 35 sih Pak. Jadi di level 20 ini rasanya harusnya pada saat pullback apalagi turunannya. Berarti ini underprice ya Pak ya? Harusnya Pak. Harusnya. Dan tadi saya juga sampaikan di materi tadi itu kalau kita berkaca pada kasus SARS itu yang paling cepat recovery itu komoditi Pak. Gitu. Jadi karena pada saat pandemik itu mining company mereka cutting capex, hasil supply-nya turun tajam. Nah pada saat recover atau pandemiknya itu peaking itu demand-nya pasti akan meningkat tajam, terutama fuel energy demand-nya. Nah supply-nya itu kecepatannya tidak bisa mengimbangi kecepatan dari kenaikan demand-nya tersebut gitu. Karena
pada saat mining company itu mensuspend atau menghentikan production-nya itu nggak gampang Pak untuk memulai production-nya lagi Pak. Itu butuh biaya lagi dan waktu lagi Pak. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Boleh Pak. saya tambahin sedikit ya. Mungkin secara teknikalnya aja ya. Kenapa pertanyaan Pak Anggoro tadi kan kenapa penurunan itu cukup tajam? Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ada beberapa kali swing gitu Pak ya. Iya. Kalau menurut pengamatan saya sih mungkin karena dibuatnya satu regulasi trading halt itu Pak. Itu yang membuat penurunannya itu agak berbeda dengan dengan yang pernah terjadi sebelumnya. Seperti di 2008 memang kan tidak dibatasi ya penurunan, cuman disuspend aja. Jadi dengan penurunan indeks bisa sampai 10-15%, itu membuat trader tuh mungkin banyak yang coba ngelawan ya, swing gitu. Sedangkan sekarang ini yang dibatasi indeks itu nurun hanya 5%, itu menjadi acuan bagi asing untuk menekan harga. Untuk menekan harga itu lebih mudah bagi mereka itu untuk menjual di bid area mereka gitu. Jadi mungkin itu salah satu membuat pola harga indeks kita itu ketekan seperti itu. Ya. Oke Pak Satya, terima kasih. Baik Pak Anggoro. Oke, makasih Pak. Pak Agung, ini ada pertanyaan juga dari Pak Safril mengenai inflow foreign flow Pak. Apa ada pengaruhnya Pak? Outflow dana asing yang masih terjadi sampai hari ini Pak. Rasanya beberapa hari terakhir udah nggak terlalu masif ya outflow dari foreign di IHSG kita. Sepengetahuan saya koreksi. Tapi kalau saya monitor beberapa hari terakhir sih tidak masif lagi penjualan dari asing di market kita sih. Tapi kalau dari data yang tadi saya tampilkan juga kan ada tadi data real money flow di emerging market. Kita kan termasuk juga emerging market. Nah itu sudah negatif atau outflow-nya sudah sama pada saat 2013 maupun 2015 pada saat QE pertama kali ataupun tapering. Nah, jadi bisa di-share Pak slide yang dimaksud Pak, biar kita sama-sama lihat lagi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan data. Nah ini kan sudah bahkan melebihi pada tahun 2016 maupun 15 pada saat kita tapering itu pertama kali ya. Jadi harusnya aksi yang diambil atau action yang diambil foreign itu harusnya bukan menambah jual sih kalau menurut saya. Karena alasannya pertama adalah relative valuation. Relative valuation kita itu menurut saya jauh-jauh lebih menarik dibanding dengan emerging market lainnya maupun developed market. Nah itu yang kedua harusnya tetap mereka foreign itu mencari yield relative yield yang better gitu. Nah kalau kita compare Indonesia dengan negara yang lain harusnya yield-nya itu lebih menarik dibanding dengan negara-negara maju lainnya seperti sekarang ini. Dengan valuasi atau margin of safety yang sekarang ini ya, harusnya mulai menarik, bukan malah actionnya menambah jual untuk asing pada saat atau di level sekarang ini gitu. Harusnya potensinya justru akan ada inflow dalam waktu dekat maupun menengah sih harusnya. Tinggal menunggu mungkin triggernya aja, karena kita lihat dari data di sini outflow-nya sudah ini Pak Agung ya. Sorry? Walaupun iya Pak, halo. Ya, gimana? Ya, jadi walaupun relatif lebih sekarang ya. Relatif apa? Sorry Pak, suaranya agak
pecah, Pak. Pak Safril. Kalau kurang jelas mungkin Harga dolar sekarang kan lebih mahal tuh. Saya via chat aja ya. Iya, Ya, via silakan chat, Pak. Pak Safril. Ya, kalau baik lagi ke flow itu sih. Harusnya kalau perkiraan saya sih untuk adanya massive selling dari foreign harusnya tidak ada alasan yang cukup kuat lagi ya. Kecuali mungkin ada resiko yang belum saya takar. Oh, ini Pak Syafril menyampaikan apakah ada kaitannya Pak dengan dolar yang semakin tinggi sehingga tidak ingin nilai sahamnya tergerus juga dari rate rupiah terhadap dolar? Sorry gimana? Bentar, saya buka chat ya. Harga dolar Asing kan saat ini lebih mahal dan nilai rupiah tergerus. Terus? yang chat sebelumnya Pak, di atasnya Pak. Asing masih terus jualan sampai hari ini. Apakah ada kaitannya dengan dolar yang semakin tinggi dan rupiah yang tergerus gitu? Kalau pertanyaan nilai tukar rupiah terhadap US dollar, banyak aspek sih Pak yang menjadi pertimbangan Pak. Pertama adalah flow Pak, flow terutama di bond Pak. Kedua adalah seberapa besar utang yang jatuh tempo dari pemerintah di tahun ini. Itu kedua. Ketiga, relatif yield-nya kita seberapa menarik dibanding dengan negara lain. Keempat adalah current account deficit Pak, balik lagi. Kita itu kan memperhatikan tingkat resiko dari negara kita sendiri gitu kan, dari credit risk-nya. Nah, itu 4 hal tersebut yang perlu dipertimbangkan Pak kalau untuk memperkirakan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US. Tapi kalau mudahnya, kalau saya melihat saat ini asing itu udah cukup banyak keluar, nggak cuma di equity, Pak. Bahkan di bond kita pun mereka sudah melakukan aksi jual cukup besar. Jadi harusnya pada saat pembalikan arah harusnya mereka balik lagi ya jual dolar lagi, dolar indeks melemah, currency kita ataupun other major currency lainnya akan menguat apresiasi. Itu sih. Saya ada data dolar indeks, bentar. Nah, ini yang warna hitam itu, Pak, itu garis warna hitam dolar indeks yang diperdagangkan rata-rata di seluruh dunia, Pak. Itu jika tinggi artinya dolar indeks itu diperdagangkan sangat mahal sekali, Pak. Nah, di level sejak akhir tahun lalu, itu dolar indeks diperdagangkan lebih mahal dibanding dengan sebelum-sebelumnya, Pak. Jadi, harusnya jika growth dari negara US sendirinya itu mulai declining, harusnya tidak ada alasan untuk dolar indeks lebih mahal lagi secara valuasi Pak diperdagangkannya Pak. Jadi ya kecuali ada seperti sekarang ini tingkat resiko atau uncertainty risk-nya meningkat, pasti orang borong dolar lagi Pak. Nah, tapi kalau secara valuasi harusnya tidak ada alasan untuk jika tidak ada growth lagi di US, harusnya tidak ada alasan untuk dolar indeks lebih mahal lagi Pak. Harusnya dia pada saat risk appetite investor membaik, mereka harusnya nggak ambil banyak dolar lagi, kepanikan harusnya mulai meredah, ya harusnya major currency lainnya ya menguat. Indonesia pun begitu Pak. Itu sih mudahnya Pak. Pak Syafril, masih ada unek-unek pertanyaan Pak? Ya. Ada satu lagi itu di chat iya, Pak. Saya tulis di. Iya Pak, iya. Itu untuk IHSG Pak ya. Iya.
kenapa sektor komoditas tadi sudah saya sampaikan, Pak. Kalau finance pasti big cap pasti, Pak. Kalau big cap pada saat pembalikan arah itu yang pertama kali dibeli oleh asing itu pasti big cap, Pak. Pasti big cap, ya mudahnya IDX 30 atau LQ45 itu paling awal atau paling pertama diborong pada saat adanya inflow atau pembalikan arah dari foreign flow-nya sih, Pak. Itu pasti salah satunya finance, telco, dan consumer itu pasti 3 itu, Pak. Karena paling besar bobotnya di LQ45 dan IDX 30. Nah, kalau dari pertanyaan terakhirnya itu IHSG akan retest ke 4.000 kah? Ya, rasanya bahkan di bawah 4.000 lagi pun selagi volatility indeksnya dia tidak membuat higher high pada saat dia ke bawah atau terjadinya divergence, itu justru saya menarik sekali, Pak, karena indeks bergerak sedikit lower low, tapi volatility indeksnya tidak spike seperti sebelumnya atau tidak melebihi level tertinggi sebelumnya. Menurut saya itu jauh lebih menarik, Pak. Gitu. Ya, jadi kalau ada kemungkinan retest 4.000 ya ada, Pak. Bahkan di bawah 4.000 ya mungkin ada juga. Tapi yang perlu dicermati adalah yang menjadi pegangan indikator, Pak. Salah satunya volatility index ataupun indikator lainnya. Gitu. Selagi tidak membuat higher high, ISG-nya membuat lower low, sedikit lower low, itu tidak masalah. Yang selanjutnya Pak Agung. Berarti kapan mulai kita mestinya exit? Ini balik lagi ke time frame ya. Sama-sama Pak Sabril. Balik lagi ke time frame-nya ya. Time frame masing-masing investor pasti berbeda-beda ya. Kalau dia mungkin ya tadi yang sudah saya sampaikan, kalau investor jangka panjang harusnya di level sekarang kalau masih ada sisa cash, bahkan nanti ada di bawah 4.000 lagi, tapi selagi volatility indeksnya tidak membuat higher high, ataupun data ekonomiknya memburuk tapi market responnya positif, justru itu ya devaluasi murah gitu. Jadi ya justru malah membelikan atau membelanjakannya dengan sisa cash yang ada gitu, bukan malah exit sih. Tapi kalau memang jangka pendek, trading jangka pendek ya mungkin kalau target saya sih di range technical rebound jangka waktu dekat ini di range 45 sampai 4850 gitu. 45 atau 48 lah. Itu target technical rebound perkiraan saya sih. Gitu. Mungkin nanti kalau ada koreksi dari Pak Eko dari segi teknikal silakan. Ya, kalau trading ya itu. Kalau saya sih 45 sampai 48 itu target technical rebound sementara ini. Biasanya dia akan ya ada retrace lagi. Sebelum pullback sebenarnya. Pak, ada yang kurios, kenapa kita pakai chartnya daily, Pak? Dari Eyang Durrahman, karena Eyang suggest-nya untuk ISG kalau rebound jangka panjang, saya juga bukan ahlinya, bukan ahli di teknikal ya. Mungkin kalau pertanyaannya kenapa sih? Kalau untuk melihat chart jangka panjang, kalau saya pernah belajar dengan Pak Fatih, memang baiknya pakai weekly maupun monthly chartnya dan dibuat log chartnya gitu, logaritmik bukan aritmetik. Itu yang pernah saya pelajari. Memang betul, tapi karena ini untuk melihat korelasi antara price movement dengan indikator, kalau menurut saya baiknya menggunakan daily sih, karena ya katakanlah ini untuk backtesting sih, gitu, untuk melihat korelasi sih itu, bukan melihat analisa teknikal sebetulnya, begitu. Oke, silakan Bapak kalau ada masih pertanyaan. Ada dari Pak Adi nih, Pak Agung. Oh ya, silakan Pak. Pak siapa?
boleh saya ini? Iya, silakan Pak. Silakan, Pak. Saya Suratman. Oh ya Pak. Oh, Iya, iya, Yang, ya. silakan. Wah, Apa kabar ya? yang Ratman. Baik-baik. Selamat malam untuk semuanya. Ya, senang ya bisa bergabung. Terima kasih nih sudah bisa join, sangat bermanfaat sekali sehingga Ya. kita bersama-sama menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan tapi menarik ya. Kalau menurut saya sih menarik sekali karena kita bukan mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Akan tetapi dari zaman dulu kala memang investor tuh carinya zaman waktu susah gitu ya. Seperti saat ini. Ya. Coba lihat aja SARS jatuh ya. Di situ investor masuk. Lalu tahun 2008 jatuh, investor masuk. Lalu tahun 2013 jatuh, investor masuk. Jadi kalau menurut saya justru kepada yang menanyakan kapan belinya itu ya sekarang ini sudah siap-siap beli. Masalahnya kapan? Saya sebagai seorang teknikalis, fundamentalis juga ya, saya melihatnya ada suatu cara yang bisa dilihat yaitu secara analisa teknikal. Kebetulan saya belajarnya ini sama Pak Arya Santoso tuh di Singapura, dari Pak Adamko sama dari bukunya Phil Town Rule Number 1 ya, bahwa seorang investor tuh tidak usah ketakutan telat masuk. Dengan menggunakan weekly chart saja itu sudah merupakan konfirmasi untuk kita bisa masuk, di mana weekly charts pendek, misalnya weekly chart 9, MA9 weekly charts, itu menembus ke atas MA20 weekly charts, disitulah ada satu kesempatan untuk kita masuk. Mungkin saja terjadi pullback. Akan tapi selama weekly charts itu sudah rising up, saya kira di situ kalau saya melihat sih waktunya masuk. Apalagi kalau misalnya weekly chart 9 itu sudah menembus weekly chart 50 ya. Jadi yang saya pakai biasanya 9, 20 dan 50. Karena siapapun tidak bisa istilahnya mencari di mana sebetulnya yang betul-betul bottom. Nobody can find it. Oleh karena itu harus ada cara. Nah, cara itu ya kalau saya pakai cara sedikit teknikal gitu ya, yaitu penggunaan weekly chart yang saya selalu sampai saat ini merupakan suatu sistem yang saya pakai dan cukup berhasil. Saya masuk itu tahun 2008 ya, di salah satu reksadana lah. Saya tidak sudah sebutkan reksadananya. Dan saya hanya melihat itu, ya so far sampai 2020 begini, saya keluar meskipun tidak keluarnya di 6.300, tapi at least 10% di bawah 6.300, tapi saya belinya di 1.100, dengan hanya menggunakan weekly charts, saya kira sudah cukup bagus. Kalau menurut saya kira itu cara saya untuk mengetahui when we buy ya. Akan tetapi kembali, this is the time to buy. Saya kira sependapat dengan Pak Agung tadi bahwa udah mulailah cari-cari waktu untuk. Nah, hanya satu. Saya kebetulan melihat juga dikasih oleh teman saya Pak Fendi itu videonya Adamko ya dari Singapura yang mengatakan start buy, sama pendapatnya dengan kita. Akan tetapi kalau dia turun, makanya jangan belinya banyak-banyak dulu, sedikit-sedikit. Kalau kita sebagai investor. Saya kira begitu aja masukan dari saya, Pak. Ya, betul. Yang Ratman, terima kasih juga inputannya. Jadi semakin banyak jurus buat kita semua untuk mencari kira-kira trigger apa sih yang menjadi pegangan kita bahwa market ini sudah bottoming atau belum sih. Iya. Lanjut, Pak.
Mungkin ini satu pertanyaan terakhir kali Pak Agung ya. Ya, Kita ya, sudah satu jam ini. ya. Apa rekomendasi saham untuk bisa kita tabung sebagai investasi jangka Di panjang? atasnya juga belum Pak Eko. Ada Raffles Purba. Pak Raffles Data Purba ya. PMI Manufacturing Indonesia. Oke, silakan Pak. Manufacturing Indonesia, kalau perekonomiannya sebetulnya harusnya shape-nya atau bentuknya mirip-mirip sih harusnya secara global, karena penyebabnya ya sama-sama dengan karena pandemik. Jadi kalau memang ya kita melihat yang sudah lebih dulu bisa mengkonten seperti Cina bentuknya V-shape, pembalikan arahnya cepat, walaupun akan ada normalize di 1-2 kuartal ke depan, itu bisa menggambarkan perekonomian atau data economic indicators Indonesia sendiri sih. Jadi itu kenapa saya tidak banyak bahas atau ada bahas perekonomian domestik sendiri. Jadi cukup melihat US maupun global, karena harusnya forecast atau bentuk pergerakannya mirip-mirip harusnya gitu. Yang terakhir, rekomendasi saham untuk bisa ditabung jangka panjang ya. Ya kalau tabung jangka panjang harusnya mencari yang valuasi paling murah dan memiliki margin of safety sih. Ya paling mudah untuk mencarinya ya dengan PBV itu. Yang tadi sudah sampaikan, pertama PBV, yang tidak kalah penting juga melihat dari balance sheet-nya, harus good balance sheet. Kalau bisa net cash position pada saat sekarang ini gitu. Karena itu sangat menolong sekali. Nah, company yang paling survive pada saat seperti sekarang ini ya paling banyak net cash position atau good balance sheet. Jadi pesan saya cuma itu aja sih untuk yang saham untuk ditabung jangka panjang. Oke. Ini ada yang tanya juga Pak Agung, materinya bisa di-share nggak ini Pak Agung? Kalau materi rasanya sulit ya, karena ini terkait pekerjaan saya juga. Paling mungkin nanti ada di-upload di YouTube ya, Pak Eko. Kita punya YouTube ya. Ya, ini Nanti webinar karena ini kan di-record ya. Iya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa, Pak. Mungkin ini bisa di-upload ke YouTube atau channel kita nanti. Iya. Iya, Pak Agung. Mungkin sudah cukup, Pak Agung, ininya. Ya, untuk yang perlu diinfo yang sudah berbayar untuk gathering sebelumnya, Pak Eko, silakan. Ya, kepada Bapak yang kemarin sudah melakukan pembayaran, Pak, untuk yang gathering ini, itu nanti bonusnya tetap diberikan, bonus Stockbot, membership-nya 1 bulan free. Kemudian mungkin ada tambahan dari Pak Agung, mungkin berupa hasil screening, Pak, screening untuk saham-saham yang berpotensi baiklah untuk untuk diakumulasi atau dibeli gitu. Screening berdasarkan fundamental Pak Eko ya? Ya, berdasarkan fundamental, dan ini sebenarnya dapurnya Pak Agung ini. Jadi wah, beruntung sekali bapak-bapak yang bisa mendapatkannya gitu. Ya, jadi bonusnya mungkin ada dapat materi saya juga. Kedua yaitu screening. Jadi screeningnya itu ada beberapa metode. Pertama dividend yield, kedua top big cap growth, ketiga itu ada net cash position atau good balance sheet. Yang terakhir itu ada value investment. Jadi itu sudah di screening semua. Jadi sudah disamerikan melalui 4 metode screening tersebut, kira-kira sektor dan sahamnya apa aja yang lolos dalam metode screening tersebut. Begitu Pak Eko. Pak Pras, ada tambahan Pak Pras? Oke, baik. Saya tambahan tadi sih ada yang nanya kenapa pada saat market rebound
kenapa komoditi yang terutama naik bukannya finance. Mungkin sedikit tambahan, seperti Pak Agung tadi sebutkan ya, komoditas lebih cepat geraknya berdasarkan pengaruh dari kurs rupiah, karena ada beberapa perusahaan juga yang ekspor, mungkin itu salah satu penyebabnya. Kedua, kenapa finance? Finance akan cepat, big cap itu akan cepat, terutama di finance perbankan akan bergerak juga. Namun kalau saya perhatikan secara historical, yang kejadian tahun 2098, 2008, dan saat ini, proses recovery perbankan itu agak lama dibandingkan yang lain. Karena mungkin efek dari NPL. Jadi perlu diperhatikan, memang akan naik, akan bullish, tapi lebih perlahan dibandingkan dengan sektor yang lain. Mungkin sektor lain yang perlu diperhatikan saat ini, seperti healthcare ya, yang berhubungan dengan kesehatan, kemudian consumer. Halo, Pak Pras. Karena akan implikasi dari COVID-19 ini akan berdampak kepada laba perusahaan. Jadi itu mungkin sedikit saya sampaikan. Well, mungkin yang lain bisa dipelajari langsung dari YouTube yang akan diupload, dan dengerin juga bisa dapat. Iya, kalau konklusinya mungkin pertama mungkin di level saat ini ISG sudah cukup murah dengan price to book value-nya yang sudah menyamai pada waktu subprime mortgage tahun 2008 krisis. Itu pertama. Kedua, perlu punya pegangan trigger kira-kira untuk apakah market ini sudah benar-benar bottoming atau belum. Tadi kalau saya masukkannya dari price movement dan volatility index. Kalau tadi yang Ratma juga tambahkan dengan weekly chart dengan EMA 9-nya jika tembus itu artinya konfirmasi. Lalu yang ketiga perlu diperhatikan adalah market respon. Market respon itu jika data-data ekonomiknya itu yang dirilis memburuk, itu sudah sangat hampir pasti. Tapi yang perlu dilihat adalah respon dari market itu sendiri. Gitu. Jika market responnya pada saat data ekonomik rilis negatif dan market responnya positif, itu harusnya itu tanda-tanda bottom itu sudah dekat atau bottoming proses. Itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Yang keempat yaitu mungkin yang sedikit atau sulit diakses untuk investor retail, short term rate ya itu pada saat dia peaking harusnya equity marketnya juga akan bottoming juga. Ya jadi itu Pak Set ya conclusion-nya dari event Stockbot kali ini. Baik, terima kasih Pak Agung. Bermanfaat. Sangat bermanfaat. Oke, kembali ke Pak Eko ya.